Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solihah semuanya, seluruh siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Wonopeti, baik kelas 4, 5, maupun 6. Nah, pada hari ini kita memasuki hari pertama dalam pelaksanaan pesantren Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah 2 Wonopeti. Jadi pesantren ini kita berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini dan sampai hari besok. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada Ramadan ke-14. Nah, harapannya nanti dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan anak-anak bisa berpuasa secara istiqomah, berpuasa secara penuh, kecuali kalau memang ada halangan yang menjadikannya tidak boleh berpuasa. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai ibadah puasa Ramadan. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan catatannya, baik bisa di buku tulis ataupun di selembar kertas yang nanti dilaporkan dengan cara difoto dan dikirimkan ke bu guru. Apa poin-poin penting yang perlu dicatat? Dicatat tidak harus semuanya, tetapi poin-poinnya saja secara ringkas. Baik ya, bisa kita mulai. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki slide yang pertama, yaitu tentang puasa Ramadan. Nah, puasa sendiri itu merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah rukun Islam? Oke, benar ya, ada 5. Dan puasa ini merupakan rukun Islam yang keberapa ya? Yuk coba kita urutkan ya. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji. Jadi, puasa merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Oke. Nah, sekarang kita memasuki puasa sendiri. Apa sih pengertian puasa? Nah, jadi puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata syaum atau siam, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, kalau menurut istilah, puasa itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan tidak hanya makan minum saja ya anak-anak. Jadi dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, itu tadi adalah pengertian puasa. Nah, sekarang kita memasuki, kalau puasa Ramadan itu apa sih? Tentunya puasa Ramadan adalah suatu amal ibadah puasa yang dilakukan di waktu bulan Ramadan. Nah, sekarang kita memasuki slide materi yang kedua, yaitu mengenai dalil puasa Ramadan. Nah, jadi perintah berpuasa salah satunya dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyi ayatnya? Sudah tertulis di slide ini ya. Nah, sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak sekalian untuk membaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sekarang kita memasuki slide materi yang ketiga, yaitu mengenai syarat wajib puasa Ramadan. Nah, sebelum masuk ke apa saja syarat wajib puasa Ramadan, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan syarat wajib. Jadi, syarat wajib merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebelum melaksanakan suatu ibadah. Jadi, ketika berbicara mengenai syarat wajib puasa Ramadan, orang yang belum memenuhi syarat wajib puasa di sini, maka puasanya menjadi gugur atau tidak sah dan tidak diharuskan menjalankan puasa. Nah, sekarang kita menuju ke syarat puasa Ramadan. Apa saja? Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada beragama Islam. Nah, sebagai syarat yang pertama, seseorang yang wajib menjalankan puasa Ramadan itu harus berstatus agama Islam. Artinya apa yang dimaksud dengan beragama Islam? Orang tersebut mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusannya. Nah, jadi yang pertama harus beragama Islam ya. Nah, ketika orang tersebut keluar dari Islam dan disebut murtad, maka tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, yang selanjutnya yaitu balik. Syarat wajib yang kedua yaitu seseorang telah mencapai status balik atau sudah pubertas. Apa itu anak-anak? Nah, bagi laki-laki sendiri pubertas ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Nah, yang ketiga apa? Berakal sehat. Nah, artinya apa? Tidak diwajibkan bagi orang muslim yang gila atau akalnya tidak sehat. Jadi, ketika orang tersebut gila atau akalnya tidak sehat, maka tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan puasa, termasuk bagi orang yang kehilangan kesadaran. Contohnya, orang dalam keadaan mabuk, itu kan tidak sadar ya, maka hal tersebut akan membatalkan puasanya. Keempat apa? Kuat menjalankan atau mampu. Jadi bila seorang muslim itu tidak mampu menjalankan ibadah puasa seperti usianya senja atau usia yang sudah tua, atau orang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan jauh, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, bila masih mampu mengerjakan puasa di hari lain, dia diwajibkan untuk menggantinya sejumlah hari yang ditinggalkan. Namun, bila tidak kuat mengganti, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Begitu ya. Jadi ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat kuat menjalankan atau mampu. Nah, sekarang kita memasuki rukun puasa. Nah, rukun puasa di sini ada 2 poin. Yang pertama, baik ibadah apapun itu harus diniatkan karena Allah. Begitu juga dengan berpuasa,
Jadi ketika anak-anak berpuasa, puasa sunnah maupun puasa wajib seperti bulan Ramadan ini, maka anak-anak harus meniatkan berpuasanya karena mengharap ridho dan pahala dari Allah. Seperti itu ya. Jadi bagaimana niat dalam berpuasa? Niatnya tidak harus diucapkan dengan lisan, karena ia merupakan apa? Dari hati. Jadi cukup diniatkan dalam hati saja bahwasanya besok pagi saya akan berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal yang membatalkan puasa? Seperti makan, minum, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekarang kita memasuki syarat sah puasa. Di sini Bu Guru tuliskan ada 5 syarat sah berpuasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi beragama Islam merupakan syarat wajib sekaligus juga syarat sah berpuasa Ramadan. Nah, diwajibkan untuk umat muslim, maka berpuasa ini merupakan ibadah yang hanya dijalankan untuk penganut agama Islam saja. Terus kita lanjutkan ke poin yang kedua. Apa itu? Berakal. Berakal sehat. Jadi selain harus beragama Islam, ibadah puasa juga harus dilaksanakan oleh orang yang berakal. Artinya apa anak-anak? Jadi ibadah puasa ini tidak sah jika dilakukan orang dalam keadaan orang tersebut tidak sehat ataupun gila. Kemudian yang ketiga yaitu tamyiz. Tamyiz sendiri itu merupakan dewasa di mana seseorang itu dapat membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Ketika anak-anak sudah bisa membedakan bahwasanya itu perbuatan baik dan itu perbuatan buruk, maka sudah bisa disebut dengan tamyiz dan bisa untuk menjalankan ibadah puasa meskipun belum balik. Anak-anak sudah belajar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Ini merupakan salah satu syarat yang berlaku bagi perempuan. Karena apa? Karena ketika wanita yang sedang haid atau nifas boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di hari setelah bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu puasa tidak pada waktu yang dilarang. Artinya apa? Nah, dalam Islam sendiri ada beberapa hari yang dimana umat Islam tidak boleh menjalankan puasa, seperti tidak boleh menjalankan puasa di hari raya Idul Fitri, juga hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, seperti itu. Nah, sekarang kita sampai pada amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama ada qiyamul lail atau sholat tarawih. Nah, tentunya anak-anak sekalian sudah melaksanakan ya selama bulan Ramadan ini, bisa dilaksanakan di rumah maupun di masjid dengan berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu iktikaf. Siapa yang tahu iktikaf? Jadi, iktikaf merupakan berdiam diri di masjid, mengisinya dengan ibadah dan bertakarub kepada Allah. Orang-orang melaksanakan iktikaf itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah ini banyak sekali ya macamnya, bisa dilaksanakan dengan wujud membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa juga boleh. Kemudian mempelajari Al-Quran. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini anak-anak sekalian di rumah harus meningkatkan mengajinya,
harus meningkatkan ibadah membaca Al-Qur'annya. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga membaca, terjemah, dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Mengapa mengakhirkan? Nah, ketika anak-anak makan sahur itu jangan terlalu memilih waktu yang masih malam, tetapi mendekati waktu pagi. Nah, kenapa kita harus sahur? Karena ketika kita makan sahur ini menjadi sebuah asupan supaya nanti seharian kita kuat menjalankan ibadah puasa. Kemudian menyegerakan berbuka. Artinya ketika waktu berbuka telah tiba, anak-anak harus segera membatalkan puasanya, tidak boleh ditunda-tunda. Yang terakhir, berdoa ketika berbuka puasa. Tentunya ketika hendak berbuka puasa, anak-anak harus didahului dengan berdoa. Begitu ya. Jadi amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ada sholat tarawih, ada iktikaf, memperbanyak sedekah, mempelajari Al-Quran, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka, dan berdoa ketika berbuka puasa. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa saja hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa, kita harus hati-hati. Mengapa? Karena bisa saja apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa merusak pahala puasa, sehingga kita tidak mendapatkan pahala dan puasa menjadi sia-sia. Mari kita cari tahu. Yang pertama, berkata atau berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, perkataan atau perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ini disebut juga dengan perilaku tercela. Nah, perilaku tercela adalah perilaku yang tidak baik. Contohnya, kalau berkata yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berbohong, bisa saja kepada orang tua atau kepada teman. Nah, jadi anak-anak harus menghindari selama berpuasa untuk belajar tidak berkata bohong. Selain itu, tidak boleh juga berkata kasar kepada teman, kepada orang tua, dan kepada siapapun. Kemudian, berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti jahil pada temannya, nakal sama temannya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini anak-anak diajarkan untuk senantiasa berperilaku baik. Selama 30 hari, anak-anak berusaha untuk tidak berkata kasar, berperilaku tidak baik, sehingga seusai nanti bulan Ramadan, anak-anak bisa menjadi lebih baik perkataannya atau perilakunya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, dalam berpuasa kita tidak boleh berkumur atau berintinsyak secara berlebihan. Berkumur tahu ya? Nah, tidak boleh berlebihan. Misalkan cuaca sedang panas nih, kemudian anak-anak mengambil air dan untuk berkumur-kumur supaya supaya hausnya atau rasa panasnya atau rasa dahaganya sedikit hilang. Nah, ini tidak boleh karena nanti bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang selain berkumur ada istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini juga hati-hati bisa merusak pahala puasa. Apalagi jika kita berkumur atau berintinsyak, air bisa sampai tertelan. Nah, ini bahayanya nanti bisa membatalkan puasa. Alhamdulillah, baik ya. Untuk materi yang pertama mengenai ibadah puasa di bulan Ramadan sudah selesai. Silahkan anak-anak untuk mengumpulkan foto resume atau foto catatan hasil dari anak-anak mendengarkan apa yang Bu Guru sampaikan melalui video tadi. Kemudian Bu Guru berpesan kepada anak-anak sekalian untuk menyelesaikan puasa Ramadannya ini penuh sampai akhir, kecuali memang ada
sesuatu ataupun halangan yang menjadikannya untuk tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan, silakan anak-anak untuk meningkatkan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian sholat tarawih, dan lain-lain. Jadi bulan Ramadan ini sebagai ladang kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, dan juga menjadi waktu yang tepat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena di bulan Ramadan anak-anak dilatih untuk senantiasa berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sehingga ketika nanti bulan Ramadan telah usai, anak-anak terlahir menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Sekian dari Bu Guru, anak-anak tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Anissa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.